Assalamualaikum, selamat malam. Mau ngobrol apa ini? Tentang apa? Sesungguhnya ini nggak ada bahan, nggak ada sama sekali. Saya hanya mau mengomentari adanya orang berkomentar soal pribumi dan pendatang. Tapi kita flashback dulu. Ingat gak? Saat Jokowi dikejar-kejar, diributkan soal nasabnya. Kan baru kemarin itu. Saat Jokowi dicari-cari kelemahannya, bahkan sampai ijazahnya, dia mahasiswa KW lah, dan PKI lah, sampai dicari-cari, bahkan dimintain tes DNA. Tapi semua itu nggak berhasil. Cukup dengan kesaksian-kesaksian orang terdekat yang masih hidup, dengan guru-gurunya yang masih hidup, semua bablas. Bahkan kesaksian teman-temannya semasa kecil, semasa sekolah, itu Jokowi dikejar soal identitas. Bener gak? Identitas. Coba dibolak-balik dengan berbagai macam cara. Bahkan akhirnya apa? Korbannya satu yang merasa seperti ustadz, satu yang merasa seperti penulis buku. Tapi kalau dia menulis buku betulan, walau bukunya itu nggak masuk akal juga, udah saya baca nggak masuk akal gitu loh. Lalu beralih, hampir bisa dibilang saat orang-orang yang meributkan identitas Jokowi ini masuk ke dalam proses hukum, bahkan dijadikan tersangka kan begitu, tiba-tiba muncul soal nasab turunan Nabi kan begitu. Saya cek di websitenya tokoh yang bisa dibilang membuat tesis itu, kalau nggak salah dilempar pertama kali di websitenya itu Oktober 2022. Tapi penelitian dia tuh udah lama gitu loh. Hampir bersamaan. Ini entah kesengajaan, entah ini bisa dibilang memang sudah alurnya Allah udah buat seperti itu. Lalu akhirnya berlanjut. Dan yang paling krusial, saat Trah Wali Songo dianggap putus, lalu dicomotlah ini tesis Kyai Imad ini, jadi tagline. Semua orang kaget, bahkan sampai akhirnya banyak Trah Wali Songo yang tes DNA dan terbukti jalurnya Hasan, kan begitu. Dan yang disasar soal nasab ini sampai sekarang tidak ada yang dari tes DNA. Tapi kalau dari banyak bacaan, sebenarnya udah ada, tapi nggak tahu kenapa nggak berani dimunculkan. Kalau soal pribumi, ada yang berpendapat pribumi pendatang itu harusnya ditiadakan, karena seakan-akan nih pemecah belah di domba. Anda ini nggak tahu sejarah. Bangsa ini dulu dijajah karena apa? Karena sifat inferior orang pribumi itu sangat-sangat lemah. Orang pribumi itu inferior, rendah diri, tau nggak? Dengan budaya barat, Hindia Belanda makanya jajah ke Indonesia, Portugis, sampai Jepang, bayangin saja. Jepang kesini bawa budaya loh. Lalu akhirnya juga nggak ada bekasnya. Belanda juga bawa budaya, sampai bangunan aja itu juga ada, itu bagian dari budaya juga. Seninya dibawa juga, gaya mereka makan itu jelas beda dengan orang pribumi. Nah, dari jiwa pribumi ini bangkit untuk melawan. Makanya muncul apa? Kebangsaan itu. Sampai akhirnya muncul apa? Sumpah Pemuda. Ada Jong Java. Kan banyak tuh Jong-Jong itu.
perkumpulan pemuda-pemuda yang dia sadar dia harus berangkat, dia harus menaikkan level pribumi dirinya. Di setiap pulau ini ada pribumi. Pribumi Nusantara ini cukup besar, pribumi tiap daerah ini cukup kecil, dan itu perlu, itu identitas, itu loh, itu identitas, makanya perlu. Tinggal bagaimana cara menggunakannya, kan seperti itu. Sama kalau misalnya ada berpendapat pribumi pendatang itu pemecah belah, itu salah. Kata-katanya tuh netral gitu loh. Yang nggak netral tuh bagaimana cara menggunakannya. Di situ sesungguhnya. Sama saja kata-kata tikam, buruk, jelek, itu kalau diarahkan ke orang, itu nuduh orang. Tapi kata-kata itu posisinya netral, sama dengan pribumi pendatang. Dan itu terdaftar jelas di kosakata bahasa Indonesia juga. Jadi kata pribumi pendatang itu tetap perlu sebagai apa? Pagar identitas setiap daerah. Yang menjaga daerah itu ya pribumi itu. Bayangin saja jika tidak ada kata pribumi. Ada orang Inggris masuk ke Indonesia. Ada banyak lah. Nanti bisa-bisa berubah, pribuminya berubah gitu loh. Pribumi itu melekat dengan bangsa, melekat dengan suatu wilayah itu sendiri, dan itu nggak bisa dihapus. Justru kalau ada orang bicara pribumi itu lalu dialihkan, disasarkan, diplesetkan, itu sebuah hewan kera, itu justru yang memecah belah. Coba diingat-ingat deh. Padahal pribumi sendiri artinya itu bukan hewan. Pribumi itu masyarakat yang menempati suatu wilayah. Masyarakat awal gitu loh. Masyarakat itu penduduk itu manusia, sekumpulan manusia. Jadi tetap perlu. Makanya di luar negeri itu, terutama di Timur Tengah, banyak perang. Karena apa? Mereka itu jiwa nasionalismenya itu tidak dianggap penting. Hanya melihat dari sisi agama saja. Bedanya di situ. Kalau di Indonesia ini jiwa nasionalisme tinggi, agama Islam tinggi. Jadi satu klub ini. Nah, yang mempraktekkan ini Nahdlatul Ulama. Makanya sampai sekarang aman Indonesia. TNI-nya Nahdlatul Ulama, polisinya Nahdlatul Ulama, presidennya Nahdlatul Ulama. Lupa apa? Menteri-menterinya banyak yang Nahdlatul Ulama. Kalau ada yang bilang pribumi itu dianggap sebagai kata yang harus dibuang, aduh, mungkin Anda dulu, mungkin kakek buyut Anda dulu itu nggak tahu, setuju nggak dengan Sumpah Pemuda saat itu. Sumpah Pemuda bangkit itu karena kesadaran para pribumi itu memunculkan sifat kebangsaan. Bahasa Indonesia ini juga dulu diangkat, bahkan undang-undang bahasa Indonesia itu dikukuhkan itu 2010 loh. Semangat kebangsaan ada itu ya karena para pribumi itu. Gitu loh bro. Tinggal bagaimana cara menggunakannya, kan begitu.